Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan materi tentang teknik pensortingan quicksort dengan mata kuliah struktur data dengan dosen pengampu Bu Sarah Bibi, yang dimana ini tugas kelompok yang terdiri dari Agistra Arifur Rahman dengan NIM 3202116023, Muhammad Aprilahi Fedrian dengan NIM 3202116027. Maka langsung saja saya mulai. Apa itu pengertian dari quicksort? Quicksort merupakan suatu algoritma pengurutan data menggunakan teknik pemecahan data menjadi beberapa partisi dengan menentukan suatu titik pusat yang disebut pivot. Sehingga metode ini bisa juga kita sebut dengan nama partition exchange sort. Untuk memulai iterasi pengurutan, pertama-tama sebuah elemen dipilih dari data. Itulah yang disebut dengan pivot. Kemudian elemen-elemen data akan diurutkan dan diatur sedemikian rupa, maupun itu ascending ataupun descending. Yang kedua, tips pemilihan pivot. Pemilihan pivot adalah hal yang menentukan apakah algoritma quicksort tersebut akan memberikan performa yang terbaik ataupun yang terburuk. Berikut cara-cara pemilihan pivot. Yang pertama, pivot adalah elemen pertama, elemen terakhir, ataupun elemen tengah pada tabel. Cara ini hanya bagus jika elemen tabel tersusun secara acak, tetapi tidak bagus jika elemen tabel semua sudah terurut. Misalnya, jika elemen tabel semula menurun, maka semua elemen tabel akan terkumpul di up tabel kanan. Yang kedua, dipilih secara acak dari salah satu elemen tabel. Cara ini baik, tetapi mahal sebab memerlukan biaya kos untuk pembangkitan prosedur acak. Yang terakhir, pivot dipilih secara median. Cara ini merupakan cara paling bagus karena hasil dari partisi menghasilkan dua bagian tabel yang berukuran seimbang. Masing-masing dari tabel akan dibagi dengan dua. Cara ini memberikan kompleksitas waktu yang minimum. Yang ketiga, keunggulan dan kekurangan quicksort. Mulai dari keunggulan, secara umum memiliki kompleksitas. Yang kedua, algoritmanya sederhana dan mudah diterapkan di berbagai bahasa pemrograman. Yang ketiga, dalam praktiknya, ini merupakan cara tercepat dari beberapa algoritma pengurutan dengan perbandingan. Yang keempat, itu adalah melakukan proses langsung pada input dengan sedikit tambahan memori. Yang kelima, bekerja dengan baik pada berbagai jenis inputan data. Kekurangan dari quicksort, sedikit kesalahan dalam penulisan program akan membuatnya tidak beraturan, memiliki ketergantungan terhadap data yang dimasukkan. Dalam kasus terburuk ini memiliki kompleksitas, secara umum bersifat tidak stabil, yaitu mengubah urutan inputan dalam hasil akhirnya. Yang keempat, pada penerapan secara rekursif, bila terjadi kasus terburuk dapat menyebabkan stuck atau memacetkan program. Yang terakhir, pada bahasa pemrograman, quicksort ada dalam pustaka pada bahasa C dan juga pada Delphi, ataupun ada pada Pascal. Algoritma quicksort. Pilih salah satu elemen secara acak sebagai pivot. Pindahkan semua elemen yang lebih kecil ke sebelah kiri pivot dan semua elemen yang lebih besar ke sebelah kanan pivot. Elemen yang nilainya sama bisa disimpan di salah satunya. Yang terakhir, lakukan sorting secara rekursif terhadap subarray sebelah kiri dan kanan pivot. Dan untuk penjelasan pengurutan algoritma quicksortnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses sorting menggunakan metode quicksort. Seperti yang kita tahu, metode quicksort adalah metode sorting yang dimana fungsi atau metodenya kita panggil secara rekursif atau berulang-ulang.
Kemudian kita akan memilih pivot, yang dimana pivot itu akan menjadi pembanting mana saja angka yang lebih kecil daripada pivotnya dan mana saja angka yang lebih besar daripada pivotnya. Nah, umumnya pada metode quicksort kita akan mengambil indeks terakhir dari arraynya untuk menjadi pivot. Nah, untuk kasus ini adalah angka 7. Setelah itu, kita akan melakukan partisi. Angka-angka yang lebih kecil daripada pivotnya akan kita taruh di sebelah sini. Dan yang lebih besar daripada pivotnya akan kita taruh di sebelah sini. Nah, langsung saja di sini ada 1, ada 3, ada 4, dan ada 5. Nah, kemudian kita geser dulu ya. Untuk yang lebih besar ada 8 dan ada 9. Nah, 7 sudah berada di posisi yang benar. Maka kita tinggal melakukan sorting lagi dengan metode yang sama pada array yang ini, sekumpulan array ini, dan sekumpulan array ini. Nah, kita akan melakukannya dengan metode yang sama ya. Jadi, kita ambil 1 menjadi pivotnya. Nah, karena tidak ada angka yang lebih kecil dari 1, maka bagian ini kosong. Langsung saja kita ambil ada 5, ada 4, ada 3. Nah, 1 sudah berada di posisi yang benar, kita lakukan kembali sorting pada 3 angka ini. Kita ambil lagi 3. Karena tidak ada yang lebih kecil, maka langsung 5, 4. Nah, 3 sudah berada di posisi yang benar. Kita lakukan kembali lagi, yaitu kita jadikan 4 sebagai pivotnya. Karena hanya ada satu angka, yaitu 5, dan dia lebih besar, maka langsung ke sini. Nah, maka untuk bagian kiri dari pivot 7 sudah selesai. Nah, tinggal kita taruh ke sini. Nah, sekarang kita akan melakukan sorting untuk bagian kanannya dengan cara yang sama. Nah, kita ambil pivot 9, dan karena cuma ada satu angka, dan itu cuma angka 8, dan angka itu sudah lebih kecil dari 9, maka angka ini sudah terurut dan selesai. Angkanya sudah tersorting. Kurang lebih beginilah bagaimana cara melakukan sorting menggunakan metode quicksort. Baiklah, kita akan masuk ke bagian program. Nah, pertama-tama mungkin kita akan menggunakan fungsi random untuk mendapatkan angka-angka yang akan kita sorting. Random run sama dengan new random. Kemudian kita deklarasikan arraynya integer angka sama dengan new in. Mungkin pertama kita akan 10 bilangan saja. Nah, kemudian kita akan masukkan angka-angka randomnya ke dalam array. Kita akan menggunakan looping. I sama dengan 0, I lebih kecil daripada angka dot length I plus. Nah, lalu angka I sama dengan run dot max in dari 0 sampai 100 mungkin ya. Nah, setelah itu kan kita tampilkan array sebelum disorting dan setelah disortingnya. Kita sort sebelum sorting. Mungkin pertama-tama kita akan bikin dulu metode untuk melakukan print agar tidak ribet. Private static void print ini integer as array. Kemudian kita sama juga for integer I sama dengan 0, I lebih kecil daripada array dot length I plus. Sort array I. Nah,
kemudian kita panggil ke sini print angka. Kemudian di bagian ini kita akan lakukan sortingnya ya, quick sortnya. Kita memanggil metode quick sort di sini. Kita komen dulu. Kemudian untuk yang setelah sortingnya, setelah sorting kita print kembali angka. Nah, untuk sortingnya pertama-tama kita akan membuat metode untuk melakukan partisinya dulu. Private static, karena akan ada nilai yang kita return, maka kita akan menggunakan in partition. Sini ada in array, kemudian in low index, dan in high index. Nah, kenapa kita perlu low index dan high index? Karena nanti setelah kita partisi, bagian yang telah kita partisi tersebut akan kita lakukan sorting kembali. Oleh karena itu, low index dan high index ini diperlukan untuk menentukan range dari mana indeks itu indeks yang akan disorting. Nah, kemudian pertama kita tentukan pivotnya ya. Pivot sama dengan seperti yang kita bahas tadi di akhir, yaitu array high index. Nah, maaf, integer pivot dengan array high index. Kemudian kita akan menentukan nilai tukarnya ya, atau titik tukarnya, yaitu i sama dengan low index min 1. Sebentar, kita lupa lagi, integer i sama dengan index min 1. Nah, kemudian akan kita lakukan looping untuk melakukan partisinya. For integer c sama dengan low index. Kemudian ini j lebih kecil atau sama dengan, kita sejarah sedikit, high index min 1, kemudian c plus. Maka kita cek menggunakan if. Jika array j lebih kecil daripada pivot, maka i kita tambahkan nilainya dan kita tukarkan posisinya. Nah, kita akan buat terlebih dahulu ya metode untuk melakukan pertukaran agar seperti tadi tidak ribet dan lebih terstruktur. Private static void swap, ada integer array, ada integer index 1 dan integer index 2. Integer temp sama dengan array index 1, array index 1 sama dengan array index 2. Array index 2 sama dengan temp. Nah, kemudian kita lakukan pertukaran swap. Pertama kita panggil ya array, kemudian yang akan kita tukar adalah indeksnya i dan posisi c. Nah, setelah itu setelah mendapatkannya, maka akan kita tukarkan kembali swap di sini untuk memposisikan pivotnya di posisi yang sebenarnya atau posisi yang seharusnya. Swap kita array, kemudian ini
I plus 1, yaitu posisi pivot yang seharusnya. Dan ini height index. Lalu kemudian kita return I plus 1. Nah, setelah itu kita akan membuat metode quicksort-nya. Void static void quicksort. Sini menggunakan parameter yang sama ya. Mereka memiliki parameter yang sama. Di sini kita perlu periksa dulu jika low indexnya lebih kecil daripada high index, maka kita panggil metode partisinya. Karena kita perlu melakukan rekursi dan kita perlu sorting array yang sudah kita partisi tadi, maka kita perlu membuat indeks partisinya. Maka integer partition index sama dengan partition. Kita ini benar array, ini low index dan ini high index. Kemudian kita akan kemudian akan kita rekursi lagi untuk quicksort. Ininya ya sama array. Di sini kita akan memulai berarti ini untuk bagian kirinya, yaitu dari indeks pertama sampai sebelum pivotnya. Maka di sini partition index min 1, dan untuk yang di sebelah kanannya atau yang lebih besar daripada pivotnya, maka di sini partition index plus 1. Nah, dengan ini programnya selesai. Nah, mungkin kalian bingung dengan maksud dari titik pertukaran ini, maka akan saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, seperti yang kita katakan tadi, posisi pertukarannya itu adalah low index min 1. Jadi posisi I saat itu adalah min 1 karena low index ini adalah 0. Nah, berarti posisi I nya berada di sini. Nah, kita akan periksa apakah J lebih kecil daripada, nah, kita akan lakukan looping dan kita periksa apakah array J nya lebih kecil daripada pivot. Nah, ini adalah pivotnya dan benar 1 ini lebih kecil daripada pivotnya, maka I-nya kita tambahkan dengan 1, kemudian kita tukarkan. Nah, karena itu, maka I tambah 1. Karena mereka masih berada di posisi yang sama, maka 1 tetap berada di posisi yang sama, dan posisi I masih di sini. Kita lanjut loopingnya, dan kita lanjutkan loopingnya. J. Apakah J lebih kecil daripada pivotnya? Apakah 8 lebih dari pivotnya? Tidak. Maka tidak dilakukan pada potongan program yang ini. Nah, maka kita lanjut lagi looping ke sini. Nah, apakah 3 lebih kecil daripada pivot? Ya, 3 lebih kecil daripada pivot. Maka I-nya kita tambahkan, dan mereka berdua, kedua nilai ini akan ditukar. I dan J-nya akan ditukar. Kita letakkan seperti ini, kemudian kita letakkan seperti ini. Nah, setelah itu kita lanjut loopingnya. Apakah 9 lebih besar daripada 7? Tidak, maka I-nya tetap tidak berubah posisinya dan tidak ada pertukaran. Kita lanjut lagi. Apakah 4 lebih kecil daripada 7? Ya, maka I-nya adalah berada di posisi 8 dan kita tukarkan kembali nilai kedua ini, I dan J-nya. Kita letakkan di sini. Kita letakkan di sini. Seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut lagi loopingnya. Apakah 5 lebih kecil daripada 7?
ya, maka ini yang kita tambahkan dan posisinya ditukar. Nah, kemudian kenapa di sini ada pertukaran kembali? Yaitu kita kan telah mendapatkan posisi dari pivotnya seharusnya di mana nih. Maka posisi pivotnya lebih dari 5 dan lebih besar daripada 5 dan lebih kecil daripada 8 dan 9. Maka posisi keduanya ini ditukar. Karena posisinya I-nya tadi di sini ya, kan I plus 1. Jadinya seperti ini. Nah, ini di sini dan ini di sini. Nah, maka proses partisi yang pertama sudah selesai. Tinggal kita lakukan hal yang sama di sini dan di sini. Nah, seperti itulah kurang lebih penjelasan tentang bagaimana titik pertukaran dan proses menukar indeksnya. Nah, karena sudah selesai, maka akan kita coba ya. Nah, maka akan kita panggil metode quicksort-nya. Quick sort, sini angka, ini benar indeksnya 0 pertamanya, dan ini angka dot length min 1. Nah, sekarang kita coba jalankan. Nah, benar ya ini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 angka dan telah terurut dengan benar. Nah, kita coba run kembali untuk memastikan. Maaf, shift F6. Nah, ini sama, terurut dengan benar. Shift F6, terurut dengan benar. Coba tambahkan misalnya ini 100 data dan ini sampai dari 0 sampai 1000. Kita coba ya. Nah, benar ya, dan ini datanya sudah tersorting. Nah, kurang lebih beginilah untuk menuliskan program melakukan quicksort. Baik, itulah tadi pemaparan materi tentang persortingan data dengan teknik quicksort. Semoga video ini dapat memenuhi nilai tugas kami dan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi para penonton. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.